Halo bro, balik lagi sama Andika Diego. Kali ini gue mau ngebahas salah satu skutik yang udah gue pakai mungkin sekitar kurang lebih 4 tahun. Di sini gue bakal ngasih tahu suka duka setelah menggunakan motor ini selama kurang lebih 4 tahun. Apa aja sih yang gue rasain ketika menggunakan skutik ini, kelebihan dan juga kekurangannya. Tapi sebelumnya di subscribe dan juga di like, follow juga akun Instagram Andika Diego _net, dan jangan lupa baca www.andikadiego.net. Di situ lo bisa ngelihat berita-berita otomotif yang terkini. Oke, jangan lupa lo. Motornya apa? Langsung aja kita lihat. Ini dia. Oke bro, kita bahas satu-satu nih. Apa aja sih yang udah diganti di motor ini? Untuk yang pertama, motor ini gue beli sekitar tahun 2016 akhir, sekitar bulan Oktober November. Begitu motor turun, yang pertama gue ganti adalah ini, spion. Spion awalnya itu gagang. Spionnya ini warna hitam. Itu aslinya gua ganti pakai punyanya Honda Supra. Honda Supra X125. Itu dulu keren banget tampilan spionnya, lebih sporty, tekukannya juga nggak sepanjang ini, jadi dia dari sini udah melengkung ke samping. Sporty banget, cuman akhirnya harus gue ganti karena mengalami patah atau dol waktu itu ya. Terus akhirnya gue ganti pakai punyanya Suzuki Skywave. Setelah itu gue ganti bagian lampu sen. Kalau ini dari bawaannya udah ada, dari motor turun dia udah dapet ini. Inilah yang jadi keunggulan Adres. Cuma kalau sekarang sih setahu gue dibeli terpisah. Ini lampu sen. Ini lampu sen gue pakai punyanya Suzuki GSX.
Itu dulu beli harganya sekitar 110.000. Cuman ada klipnya lagi di dalam sini yang jadi penjepitnya. Itu harganya sekitar 10-15.000. Lampu sennya sebenarnya ini masih bawaan. Dalam artian dalamnya ya, sen. Kalau aslinya itu dia lampu rem doang, sennya udah nggak ada. Tapi ini masih ada, cuman dijadiin lampu rem. Ini mikanya gue beli sama Om Iksan Jumaris. Itu dulu harganya kalau nggak salah 44.000. Dapat mika merah. Nah, jadilah tampilan ala-ala motor Adres Eropa. Setelah itu apalagi yang gue ganti? Oh ya, sekedar cerita. Ini lampu rem gue udah ganti sampai 3 kali ya. Waktu baru beli nggak lama itu mungkin sekitar 2 bulan mati. Terus gue beli lagi sebulan kemudian mati lagi. Akhirnya gue ganti lagi pakai punya Suzuki Next. Itu nyala sampai sekarang. Untuk ban ini sekarang gue pakai Corsa. Ini ban bawaannya IRC. Gue ganti pakai kalau nggak salah FDR. Habis FDR gue ganti lagi pakai Swallow waktu itu, Swallow X Blade. Nah ini terakhir pakai Corsa. Untuk nah ini juga part yang gua beli terpisah karena bawaannya nggak ada ininya. Kebetulan dulu gue beli kalau nggak salah sama si Wisnu Iksan. Ini punyanya Next sebenarnya nih, tapi bisa dipakai di Adres. Terus ini juga nih stiker. Aslinya itu dia emblem timbul yang 3D sama kayak Suzuki Next 2. Cuman entah gimana jadi tiba-tiba patah separoh. Ini hilang separohnya. Gua cari lagi emblemnya agak susah. Kebetulan gue punya stok ini stiker yang punya Eropa. Udah tempel aja dah. Sebenarnya aslinya gue tuh nggak mau beli yang warna ini, jadi mau beli yang warna putih kayak gini, putih sininya juga warna gelap, peleknya silver. Cuman waktu itu stoknya tuh di kebetulan gue beli di SNG Klender di depannya BKT. Itu stok warna putihnya habis. Akhirnya ada tinggal elegan ini silver sama hitam waktu itu. Akhirnya gue ambil yang silver, soalnya kalau hitam kayaknya nggak perlu elegan aja udah banyak juga. Untuk part CVT gue pakai daleman punyanya Suzuki Next 2, Suzuki Next lah, dari mulai roller sama kanvas gandanya itu gue pakai punyanya Suzuki Next. Tapi kalau untuk mangkok sama belt masih bawaan Adres. Ini suspensi gue udah ganti karena ini umurnya udah berapa bulan ya. Jadi waktu itu tiba-tiba bocor, gue lihat di bawah tuh di lantai di sini. Wih, kok ada oli banyak, ternyata dari suspensi udah bocor. Untuk ban depan gue belum pernah ganti. Ini sampai sekarang masih pakai RC bawaan, nih udah botak nih, udah waktunya ganti sebenarnya. Lampu LED ini juga belum lama gue ganti sama Om Iksan Jumaris. Terus ini juga si ininya satu set ini gue ganti karena ternyata ininya nih si rem tangannya, parking brake-nya ini kemakan di sininya nih, sininya ya. Jadi bagian ini nih ada belahan nih di ujungnya ini patah, jadi udah nggak bisa dipakai handle brake-nya. Jadi gua ganti, belinya cuma 70.000. Terus ini, nah lalu bro, kita nyalain ya, kita nyalain lampu sen. Nah ini dia lampu sennya. Aslinya itu lampu sen di sini, dan di sini ini tempat lampu senja. Itu posisinya gue rubah, akhirnya di sini
Jadi lampu senja, di sini lampu senja. Lebih keren ketimbang bawaannya. Terus gue juga pasang ada voltmeter, jadi gue bisa tahu tegangan aki motor. Address ini menggunakan mesin 113 cc ya, sama seperti yang dipakai sama Suzuki Next. Nah, ini udah ada ABS. Ini ABS asal bisa stop ya, bukan anti-lock braking system. Untuk bagasinya dia cukup luas, sekitar 20 liter. Bukanya dari sini, cukup di tag gini udah langsung kebuka. Tuh. Selain udah dipasangin LED, dia udah ada nih charger. Jadi kalau di perjalanan nih mau ngecas, tinggal buka chargeran. Ini chargerannya punya Suzuki Next, kebetulan masang di Iksan Jumaris. Ini udah juga dipasangin, udah gue pasangin saklar on off buat lampu. Ini kebetulan masang di bengkel Triple S, soalnya ini kan pakai LED. Ini kita lihat ya, LED. Nah ini jadi kalau saklarnya tengah ini dia yang nyala itu lampu senjanya. Tuh, lampu senja dua-duanya, tapi lampu ini nggak nyala. Nah, kita nyalain saklarnya. Nah tuh, lampu LED-nya nyala. Jadi kalau lewat gang, kebetulan di rumah mertua gue itu gang kecil, jadi kalau harus pakai lampu begini, silo orang. Makanya gue pasang saklar, jadi lampu jauhnya kalau malam gitu nggak perlu kita nyalain, cukup pakai lampu senja, jadi orang udah nggak silo. Kalau kita ngomongin kekurangan dan kelebihan si Address, mungkin kita ngomongin kelebihannya dulu ya. Untuk kelebihan yang pasti bagasinya cukup luas, enak buat nyimpen barang, nyimpen helm. Cuman hanya helm-helm half face ya, kalau untuk full face kayaknya agak susah. Terus cukup irit, riding positionnya nyaman, enak. Decknya juga cukup luas buat pijakan kaki. Untuk spare partnya harganya ya 11-12 sama Next, cuman dia memang agak lebih tinggi daripada Next untuk harga spare part. Kekurangan dari motor ini, jujur ya, yang gua rasain tuh jok motor ini kalau udah lama dipakai, ini kulitnya agak keras bro. Ini pegelnya minta ampun pantat, udah gitu panas. Kekurangan lainnya adalah nyari part aksesorisnya susahnya bukan main. Suzuki itu nyari part aksesorisnya emang benar-benar susah, kecuali lo kalau emang Suzuki ngeluarin resminya. Mungkin itu aja ya kekurangan sama kelebihannya. Jangan lupa di subscribe sama di like. Andika Diego. Oke, bye bye bro.